Yang saya hormati Hadratul Habib Rizik Syihab, Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka dalam kesempatan berbahagia ini, dalam acara yang penuh keberkahan ini, tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kita secara khusus dan istimewa untuk guru besar kita semua, untuk orang tua kita yang pada hari ini menjadi wasilah bagi kita sehingga kita kumpul di tempat ini, yaitu Syekhunal Walid Al-Muhtaramul Mukarram Ustadzana Al-Mahbub Kiai Haji Mahfuz As-Sirun hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita selalu doakan semoga guru kita Kiai Mahfuz saudara diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan pondok pesantrennya Al-Itqan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan dari pondok pesantren ini ulama-ulama yang amilin, yang mukhlisin, yang mujahidin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan untuk ayahanda kita tercinta, yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Syekhunal Walid Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ra'ah.
Alhamdulillah, beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita mau'izahnya yang luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, dan merupakan samudra hikmah baik buat para kiai maupun buat santri, begitu juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan kita berbahagia hari ini kita kedatangan juga yaitu seorang tamu, saudara, seorang ulama dan putra ulama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Muhyiddin Saudara Muhammad Awamah, hafidhahullah ta'ala wara'ah. Ayah beliau ini seorang ulama besar, saudara, salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengarang banyak kitab yang luar biasa, di mana salah satunya yaitu yang dikarang adalah tentang al-amal bil hadis dhaif. Apa dia punya dalilnya, apa hujahnya, dan ini kitab sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini di tengah-tengah kita, saudara, ada orang-orang muda nggak punya ilmu tapi sok tahu, teriak-teriak di masyarakat, saudara, seolah-olah hadis dhaif itu sampah, seolah-olah hadis dhaif itu kotoran, seolah-olah hadis dhaif itu nggak boleh dipakai, dibuang saja ke tong sampah. Ini hadis dhaif, nggak boleh dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, berapa banyak hadis dhaif yang yu'mal bihi, berapa banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama. Bahkan ada hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama, saudara, bahkan semua mazhab untuk dijadikan sebagai kaidah. Di antaranya apa? Hadis la darar wala dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi menjadi kaidah muqarrarah indal ulama, saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan buang hadis dhaif, singkirkan hadis dhaif, nggak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Hadis dhaif itu ada derajat, ada turunannya. Ada hadis dhaif yang memang dipakai oleh para ulama, bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah oleh para ulama, saudara. Maka itu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah thariqah yang paling luar biasa, thariqah yang lurus, dan merupakan thariqah dari firqah najiyah. Alhamdulillah. Ada lagi, saudara, yang seenaknya mengatakan, dan Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Seenaknya dia comot, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, saudara, ada rumusnya, ada sistemnya, ada terminologinya. Tidak semua hadis sahih langsung diambil menjadi mazhab Syafi'i. Jadi jangan sembarangan, saudara. Ada lagi yang mengatakan apa, saudara, ini hadis, saudara, tentang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, saudara, tidak batal, saudara. Mereka bilang ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim, berarti ini jadi mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i mestinya kalau kita punya wudhu menyentuh istri kita tidak batal dengan alasan ini hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dan Muslim. Dia sok lebih tahu dari Imam Syafi'i, saudara, sok lebih pintar daripada Imam Syafi'i, saudara. Dia pikir Imam Syafi'i belum baca itu hadis, saudara. Hadis yang mana? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ini hadis sahih Bukhari Muslim, saudara, di mana beliau ceritakan suatu ketika aku tidur, kemudian Nabi sholat malam, kakiku, saudara, gak sengaja melonjor di depan arah kiblatnya Nabi. Kemudian kalau Nabi mau sujud, dicolek itu kaki, saudara. Kakiku dicolek, aku tarik. Kata Sayyidatuna Aisyah, ini orang-orang sok pinter apa bilang, tuh lihat tuh, Nabi lagi sholat nyolek kaki Siti Aisyah, sholatnya gak batal, berarti gak membatalkan wudhu dong kalau menyentuh istri. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ini harus jadi mazhab Syafi'i. Luar biasa. Jawab jangan, jawab jangan. Karena yang hadir banyak kiai sama santri di sini, buat PR aja deh. Bagaimana buat PR? Jawab apa PR? Semua minta jawab. Ada lagi satu hadis juga dari Sayyidatuna Aisyah. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, saudara, hadis sahih. Siti Aisyah cerita, faqattu Rasulullah
suatu ketika aku kehilangan Nabi dari tempat tidur malam, kamar gelap, Rabah nggak ada Nabi di samping saudara, di ranjangnya. Kemudian Siti Aisyah terus merayap, tahu-tahu dipeganglah saudara kedua daripada telapak kaki Nabi, tumit Nabi. Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam. Kata orang-orang yang so pinter, tuh lihat tuh hadis sahih lagi tuh, Nabi lagi sholat, lagi sujud, dicolek kakinya, Nabi nggak batalin sholat. Berarti wudhu kita kalau kena istri nggak batal. Ini hadis sahih. Ada dua hadis sahih sudah bercerita seperti itu. Kenapa kita sekarang mazhab Syafi'i kok kena istri batal wudhu? Nah ini mesti dikoreksi kata dia. Karena ini hadis sahih, ayo kita ambil jadi mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau suatu hadis sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Saudara, Pak, Bu, dalam mazhab Syafi'i kalau suami punya wudhu tersentuh istrinya batal gak? Jawab yang kompak, batal gak? Batal gak? Tapi hadis sahih katanya nggak batal. Nah lo PR ya, PR. Jawab, baik saya jawab, sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Ketahuan lo nggak mengundang lagi lo. Kita minta izin dulu Ki Mahfud. Ki Mahfud disuruh jawab sekarang. Ki Mahfud jawab, kata Ki Mahfud, imtithalan li amri ustadi wa syekhi Kiai Haji Mahfud As-Sirun. Kita jawab singkat saja. Mau tahu jawabannya? Betul. Saudara, bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di dalam saudara istimbat hukum, saudara tidak cukup hanya dengan hadis ini sahih atau dhaif. Di sana ada kaidah-kaidah saudara yang harus kita sama mengerti dan telusuri, yang pada nantinya kaidah-kaidah itu akan menentukan suatu hadis itu dipakai atau tidak dipakai sebagai dalil. Kadang-kadang ada hadis sahih saudara tapi nggak bisa dipakai dalil karena ada kendala-kendala kaidah saudara. Maka itu yuk mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkepegang kepada ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, saudara, dan seterusnya. Nah di tengah ayat Allah menceritakan, saya singkat saja saudara karena waktunya memang sangat terbatas. Di tengah ayat Allah ingatkan, di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, yaitu kalau kamu menyentuh perempuan. Bagi Imam Syafi'i, lamsun di sini saudara dengan makna hakiki, lamsun adi. Imam Syafi'i mengartikan ayat tersebut, lamsun itu bersentuhan, pertemuan kulit dengan perempuan yang bukan mahram dari kita, saudara. Ini makna hakiki. Bagi Imam Abu Hanifah, mereka mengartikan lamsun di situ jima, menyentuh di situ bahasa kiasan, majazi, maksudnya adalah hubungan intim antara suami istri, saudara. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah menyentuh istri nggak batal wudu, tapi kalau menyetubuhi istri baru batal wudu. Kenapa? Karena mengambil makna majazi. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i nggak begitu, saudara. Selama satu ayat hukum bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Ini prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Arti ayat tadi lamsun artinya menyentuh, itu makna hakiki, jangan dibawa ke majazi selama masih bisa dipahami secara hakiki, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh, saudara. Dalam ayat sifat kita keluar sedikit. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, saudara. Kalau diartikan tangan dengan makna hakiki, maka dalam mazhab Asy'ari, saudara,
itu bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Menjasmanikan Allah dalam bentuk saudara. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari haram untuk mengartikan sedemikian rupa. Padahal arti yadun secara hakiki ini tangan. Tapi di sana ada makna majazi. Arti majazinya, tangan itu bisa diartikan kekuatan atau kekuasaan. Dalam konteks ini, saudara, ya, mazhab Asy'ari, saudara, begitu juga mazhab fikih Syafi'i nggak boleh diartikan hakiki karena nggak bisa diartikan secara hakiki, bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim, sehingga wajib saudara untuk diartikan secara majazi. Tapi kalau ayat wudhu tadi bisa diartikan hakiki, menyentuh, kenapa harus diartikan majazi? Ini mazhab Imam Syafi'i. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, saudara, kita kembali ke hadis tadi. Mazhab Imam Syafi'i, para ulama menjawab betul, itu hadis Siti Aisyah memang hadis sahih. Sahih, kami akui itu hadis sahih, wajib kami terima dan sudah kami terima. Tapi nggak bisa dijadikan dalil untuk tidak batalnya wudhu jika tersentuh istri. Kenapa? Hadis itu sahih tapi tidak ada penjelasan. Satu, Siti Aisyah bilang lagi tidur, kakinya depan Nabi lagi sholat, terus Nabi sentuh kakinya, ditarik. Dalam hadis nggak ada penjelasan Siti Aisyah tidurnya pakai selimut apa enggak. Saudara, nggak jelas. Kalau nggak pakai selimut, betul, berarti disentuh kakinya. Kalau pakai selimut, bukan kakinya yang disentuh, selimutnya. Karena nggak jelas, nggak boleh dijadikan sebagai dalil mutlak. Justru itu harus diikutkan ke ayat yang sharih, saudara. Ayat Qur'annya sharih, menyentuh saudara perempuan yang bukan mahram batal, sharih. Hadisnya ghair sharih. Nggak bisa yang ghair sharih ngalahin yang sharih. Justru yang ghair sharih harus ditakwilkan ikut yang sharih. Kemungkinan Siti Aisyah pakai selimut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, saudara, lah itu Siti Aisyah pegang kaki Nabi, telapaknya, tumitnya, waktu Nabi lagi sholat. Saudara, ini hadis sahih, kita terima, saudara. Tapi nggak ada penjelasan. Waktu disentuh sama Siti Aisyah, Nabi pakai khuf apa enggak? Saudara, kalau musim dingin, Nabi tuh suka pakai khuf, saudara, sepatu kulit yang menutup dari telapak ujung jari sampai mata kaki, yang enggak tembus air dan bisa digunakan untuk musafir perjalanan, saudara. Kalau musafir bisa pakai khuf 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir boleh pakai khuf 1 hari 1 malam, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam kalau musim dingin sering memakai khuf. Dalam hadis gak ada penjelasan Nabi pakainya musim, Nabi disentuh kakinya pakai khuf apa enggak. Kalau enggak pakai khuf, mana penjelasannya? Kalau pakai khuf bisa ditakwilkan karena sejalan dengan sharihul ayah. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, mazhab Syafi'i cerdas tidak? Bagus tidak? Teliti tidak? Bangga tidak ikut mazhab Syafi'i? Takbir! Semuanya takbir! Shallu ala Nabi. Jadi jangan seenaknya ngomong kalau hadis sahih itu mazhab Syafi'i, pala lu bomenyan. Emang semudah itu? Enggak semudah itu. Betul kalam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Tapi ini bukan untuk orang awam, saudara. Ini untuk mujtahid, ini untuk orang alim yang bisa menilai, yang bisa melihat apa betul hadis sahih tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu, saudara, memang belum diistimbatkan oleh Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu bisa ditarik ke mazhab Syafi'i. Yang bisa menentukannya adalah para ulama. Betul? Betul? Ada lagi, saudara, di YouTube dai Wahabi, saudara, ngomong enak betul.
Saudara-saudara, jangan pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, karena Ihya Ulumuddin 90% hadisnya dhaif. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Al-Itqan ini termasuk rutin dibaca Ihya Ulumuddin. Saudara, betul. Kiai-kiai Betawi setiap hari Selasa kumpul di Tangkuban Perahu, masjid di Manggarai sana, saudara. Yang dibaca, saudara, adalah kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Enak betul. Jaga tongormu, jaga mulutmu. Kapan kau pernah baca Ihya Ulumuddin? Berapa banyak, saudara, ribuan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang hasan, saudara. Baik sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Begitu juga dhaif yang yu'mal bihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya ada beberapa gelintir hadis, beberapa hadis yang memang diperdebatkan oleh ulama, tapi itu pun sedikit pun tidak mengurangi nilai dan kedudukan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Takbir. Masya Allah. Jadi ini dia nih, ahli hadis bukan, ahli fikih bukan, ngomong seenaknya, jangan baca Ihya Ulumuddin. Nah, maka itu, saudara, saya tidak mau berpanjang lebar lagi, bahwa hati-hati, betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wara'ah, bahwa yuk mari kita jaga persatuan kesatuan para ulama, para kiai, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai umat kita ditipu mereka, umat kita dibohongi mereka, umat kita dijauhi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga aswaja? Siap jaga aswaja? Takbir. Nanti sebelum saya akhiri, saya minta Habib Hanif bacakan nanti Mars Santri Indonesia. Nah, Mars Santri Indonesia. Santri Indonesia juga punya qasidah Mars, ya saudara. Setuju? Setuju? Nah, sebelum saya akhiri, saya mau kutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, saudara, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menukilkan satu kalimat dari Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Khalil mengatakan, ini yang meriwayatkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa beliau katakan? Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikitu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fatrukuhu. Terjemahin jangan? Nggak usah deh, jadi panjang waktunya. Terjemahin jangan? Udah terus. Gue dianggap mobil lu parkir. Baik, singkat saja, saudara. Apa kata Khalil Ibn Ahmad? Kalimat ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Imam Khalil, ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4 macam, saudara. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyebarluaskan ilmunya, ulama yang ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Ini artinya apa? Dia tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, atau kalau orang Betawi bilang tahu diri, saudara. Dia tahu, punya ilmu, disebarkan, diajarkan, diamalkan, saudara. Nah, orang semacam ini, kata Imam Khalil, fadzalika alim. Itu yang disebut orang alim, itu yang disebut ulama. Kewajiban kita, fattabi'u, ikuti. Makanya para santri di sini jangan ragu-ragu, ikut kiai kita, ikut ustadz kita, ikut ulama kita, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Selama saudara beliau tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara, berilmu dan mengamalkan. Alhamdulillah. Yang kedua,
Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak sebarkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi ucapan dan perbuatan berlawanan, saudara. Atau kalau orang Betawi bilang punya ilmu tapi nggak tahu diri. Ada gak? Ada gak? Lu jangan bilang banyak dong. Ada tidak? Nah, orang yang begini, saudara, jangan diikutin, jangan juga dicaci maki, jangan juga ditinggalin. Orang begini, saudara, kata Imam Khalil, fadzalika naim, itu orang yang tidur, saudara. Dia lalai. Kewajiban kita, fa'aikidu, bangunkan dia dari tidurnya. Nah, jadi kalau ada orang begini nih, punya ilmu luas, saudara, tapi perilakunya nggak betul, nasehatin, peringatkan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dia tidur, dia lalai, jangan dicaci, jangan ditinggal, tapi juga jangan diikuti, tapi dibangunkan dari tidurnya, saudara, dibangunkan dari kelalaiannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak punya ilmu tapi dia nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu tapi dia mau dekat dengan ulama. Dia nggak punya ilmu tapi kalau ada masalah dia bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini namanya nggak punya ilmu tapi tahu diri, saudara. Orang seperti ini, kata Imam Khalil, fadzalika mustarsyid. Itu orang yang sedang mencari petunjuk, bukan orang bodoh dia. Dia nyari petunjuk. Apa kewajiban kita? Fa'arsyidu, tunjukkan dia ke jalan Allah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir sini dari ulamanya semua termasuk golongan yang pertama, amin. Yang punya ilmu dan tahu diri dengan ilmunya, amin. Nah, kita nih yang ngikutin kiai kita nih, setidaknya kita masuk golongan yang ketiga, saudara. Nggak punya ilmu tapi mau hadir majelis taklim, nggak punya ilmu tapi mau dengar apa fatwa ulama, alhamdulillah. Nah, jangan jadi golongan kedua, betul? Yang keempat bagaimana? Ini yang paling parah, saudara. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saudara, di sini dikatakan orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah nggak punya ilmu, nggak tahu diri, saudara. Ini dia nih, nggak punya ilmu, sok bikin fatwa sendiri. Nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Nggak ngerti nasab, sok bicara nasab. Ada tidak? Ada tidak? Bagaimana sampai penyanyi dangdut jadi mufti? Pusing bala kita. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Yang begini, saudara, orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dinasehati ulama nggak mau terima, saudara. Apa kata Imam Khalil? Fadzalika jahil. Itu orang yang bodoh. Kewajiban kita fatruku, tinggalkan dia. Ada yang nanya, Habib, kok orang bodoh ditinggal? Kan orang bodoh kan diajarin. Jawab jangan. Suruh jawab lagi. Jawab jangan. Nah, kalau semua dijawab, PR-nya kapan? Ya udah, ini terakhir yang kita jawab, saudara. Ini orang begini, kalau orang Betawi bilang, udah goblok teka lagi. Nah, lu paham gak tuh? Udah goblok teka, udah goblok sok pinter, sok fatwa, sok bicara hadis tafsir, ulama di debat, ulama dikata-katain, ulama dicaci maki. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, yang begini, saudara, harus ditinggalkan. Kenapa? Kenapa kita nggak nasehatin, Habib? Bagaimana kita mau nasehatin ulama aja dimaki-maki, apalagi lu? Betul? Ulama dicaci maki sama dia, berarti udah nggak mau dengar nasihat. Betul? Betul?
ulama dilawan sama dia, bagaimana kita mau nasehatin? Betul. Makanya maksud Al-Imam Khalil, kalau ada orang goblok teka sama ulama nggak mau dengar, diasingin dulu, tinggal dulu biar dia berasa. Kalau nanti dia nggak punya teman, kesono orang mabur, kemari orang lari, kesini orang nggak mau berteman, baru dia sadar, kenapa semua orang lari dari aku ya? Oh mungkin aku goblok tapi teka kali. Nah kan udah mulai sadar tuh. Begitu sadar, dia hadir di majelis, dia belajar, dia memulai hidup baru untuk nuntut ilmu, baru naik pangkat jadi mustarsyid, baru kita kasih petunjuk ke jalan yang benar. Betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, semua yang ada di sini, mau masuk kelompok yang keempat? Mau masuk kelompok keempat? Sekurangnya insya Allah kita semua masuk kelompok ketiga. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar saya sampaikan saya punya ceramah tersebut, akhirnya di penutup saya mau katakan busra lakum, beruntunglah kalian semua, hei para santri al-itqan. Kenapa saudara? Li'annakum, karena antum semua tata'allamunal ilma min indi ahlihi, anda semua belajar ilmu dari sisi ulama yang memang ahli di bidang ilmunya. Alhamdulillah. Bukan itu saja, Syekhuna Kiai Haji Mahfuz As-Sirun sanad ilmunya muttasil saudara. Beliau dari guru beliau Kiai Muhajirin saudara, dan Kiai Muhajirin ini belajar kepada masyaikh, kepada sadah, kepada ulama-ulama di Mekah saudara, bidang fikih, bidang hadis saudara, sehingga semua sanad keilmuannya diwarisi ke murid-muridnya, termasuk kepada guru kita Kiai Haji Mahfuz As-Sirun. Jadi kalau anda belajar di sini, belajar kepada beliau, anda mendapatkan sanad yang bersambung ke salafina saleh di setiap bidang ilmu, sampai bersambung kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu saya tanya, beruntung tidak? Beruntung tidak? Nah karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya saudara dimanapun anda berada, Jakarta dan sekitarnya, titipkan anak kita di pondok pesantren, titipkan anak kita di pondok pesantren. Tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan luar biasa, pondok pesantren ini saudara pabrik ulama, pabrik kiai, pusat ilmu. Kita nggak dapat di sekolah-sekolah umum saudara, nggak ada. Kita mau ada berguru langsung kepada kiai, kepada ulama, adanya di pondok pesantren saudara. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita saudara, bahwa pondok pesantren ini juga menjadi tempat pensucian jiwa. Ini nggak bisa dilakukan di sekolah-sekolah umum, karena di pondok pesantren saudara, di pondok pesantren anak-anak kita dijaga, dibina, dididik selama 24 jam. Mana ada SD, SMP, SMA dibina selama 24 jam? Nggak ada saudara. Adanya di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa jazahullahu khairal jaza anil islam wal muslimin, itu luar biasa ya. Pesantren pabrik ilmu, pabrik ulama, pabrik keberkahan saudara. Bagaimana nggak berkah? Kita belajar langsung kepada ulama-ulama di pondok pesantren yang sanad ilmunya muttasil sampai kepada ulama salaf, bahkan sampai kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya mau tanya semua, siap dukung pesantren? Siap masukkan anak-anak kita ke pesantren? Siap bantu pesantren? Siap jaga pesantren? Hei para santri, belajarlah yang bagus. Ta'allamu bikulli jiddin wa ijtihad. Belajarlah kalian, hei para santri, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Insya Allah dari Al-Itqan akan lahir ulama-ulama yang amilin. Amin ya rabbal alamin.